Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pendengar dan pemirsa dimanapun saja Anda berada, Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah begitu banyak melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita dapat kembali berjumpa dalam gelaran unggulan Ustadz On Air edisi hari Kamis tanggal 3 Oktober 2013 atau 29 Dzulqa'dah 1434 Hijriah. Pendengar dan pemirsa, bersama saya Ahmad Fauzan sampai nanti purna kebersamaan kita insyaallah akan dibimbing langsung oleh beliau Al-Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino dan juga Ustadz Mas Duki yang sudah hadir. Langsung kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, sehat hari ini, Ustadz? Alhamdulillah. Ya, Ustadz Mas Duki, kabar baik hari ini, Ustadz? Alhamdulillah. Dan puji syukur kehadirat Allah juga kita bisa bersamai pendengar dan pemirsa yang ada di rumah, Ustadz. Ya. Pendengar dan pemirsa dimanapun saja Anda berada, seperti biasa nanti Anda bisa bergabung melalui line telepon maupun juga di line SMS. Namun sebelumnya kita akan simak terlebih dahulu mukadimah dari Ustadz. Kali ini bertema Al-Quran sebagai obat hati. Penjelasannya akan disampaikan oleh Ustadz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wasyifa'un lima fis sudur wa hudan warahmatul lil mu'minin. Para pendengar Radio Persada maupun Radio MTA-FM dan Persawan TV MTA yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama kali saya selalu mengajak kita semua untuk selalu meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak memberikan suatu kenikmatan kepada kita semuanya. Terutama nikmat yang paling berharga, tidak bisa dinilai dengan materi, yaitu nikmat iman, nikmat Islam. Kemudian juga yang paling besar juga nikmat kesehatan. Ini semua Allah telah berikan kepada kita semuanya. Maka tidak pantaslah kalau kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia nikmat yang begitu banyak yang kita tidak sanggup menghitungnya. Pada malam hari ini saya angkat tema Al-Quran itu suatu obat penyakit yang ada di dalam hati kita manusia ini. Kalau kita cermati kondisi atau situasi bangsa kita yang mayoritas beragama Islam, negeri kita Indonesia ini sangat memprihatinkan. Sangat memprihatinkan. Baru-baru saja kita juga melihat tayangan yang sangat menyedihkan dan mengecewakan. Seorang pejabat tinggi negara yang belum lama diangkat, yaitu Ketua Mahkamah Konstitusi, suatu lembaga hukum mestinya yang
pantas diharapkan untuk memperbaiki kondisi bangsa yang sedang sakit ini, terutama di bidang hukum. Namun apa yang kita lihat, baru saja ternyata dia menjabat belum lama sudah tertangkap KPK karena korupsi. Dengan begitu kita mengingat sabda Rasulullah SAW yang mafhumnya beliau telah menjelaskan rusaknya umat dahulu karena tidak tegaknya hukum. Apabila hukum tidak tegak di dalam suatu negeri, padahal hukum itu mestinya untuk mengambil, untuk menegakkan suatu perkara apa saja yang menyimpang dari kebenaran. Nah, disitulah hukum kalau tidak ditegakkan, walaupun ada hukumnya, ada undang-undangnya, tetapi tidak ditegakkan sebagaimana mestinya, maka akan jadi rusaklah. Pelanggaran-pelanggaran hukum ini bukan orang-orang yang tidak mengerti hukum. Justru kebanyakan mereka orang yang paham. Malah dia bekerja pada bidangnya yang harusnya menjadi penegak-penegak hukum. Tapi malah banyak melakukan suatu pelanggaran. Dan ini dari atas sampai bawah. Maka kejahatan di negeri ini dalam bentuk apapun susah diberantas. Seperti yang selalu diramaikan adalah narkoba. Hampir setiap saat kita lihat di tayangan TV ada yang ditangkap. Sekian ribu heroin, sekian kilo, sekian ton, dan sebagainya, dan sebagainya. Apakah itu bentuk tablet, atau bentuk kapsul, atau bentuk daun, ganja, dan sebagainya. Hampir setiap saat ada saja tertangkap. Bahkan diketahui juga penyelundupan-penyelundupan dari luar negeri pun sering kita lihat di tayangan itu. Mengapa? Tetapi hal itu tidak pernah habis, tidak pernah jera. Bahkan sudah dipenjara di dalam penjara, di lapas ya. Itu pun masih aktivitasnya orang di penjara karena narkoba. Tapi di dalam penjara masih bisa beraktivitas juga, bergelut dengan narkoba itu juga, bahkan besar. Kan tidak menunjukkan rasa jera. Mengapa demikian? Karena tidak tegaknya hukum. Korupsi juga begitu, banyak koruptor sampai dibicarakan, didebatkan. Apa untuk mengatasinya? Bermacam-macam pendapat. Ada yang dimiskinkan koruptor-koruptor itu. Ada hukuman yang lebih berat, misalnya dikuang di suatu pulau yang jauh dari manusia. Ada diperberat dengan bilangan tahunnya, misalnya 20 tahun menjadi seumur hidup. Itu semuanya tidak menjadikan jera. Karena ya hanya teori, prakteknya tidak pernah ada. Dan sebetulnya kalau kita mayoritas beragama Islam, kita mesti sudah mengetahui kan, mestinya hukum yang paling tepat, paling adil untuk mengatasi yang begitu sebenarnya kembali pada hukum Allah, kembali pada hukum Rasulullah SAW. Satu contoh misalnya korupsi, itu kan jenis suatu pencurian saja. Ya, pencurian sebenarnya pencuri uang negara. Hukumannya apa? Apa dihukum berapa tahun? Apa dibunuh? Apa enggak? Kalau kembali tuntunan Islam, potong aja tangannya. Kalau tangannya dipotong, enggak usah dibuang jauh atau tidak, hukum itu. Otomatis dia akan jerah karena orang yang
tangannya dipotong buat pencuri, tidak akan kembali lagi tangan itu. Dan semua orang melihat bahwa itu kalau tangannya dipotong, oh itu bekas pencuri itu. Nah, mengapa demikian? Para penegak hukum pun tidak bisa menegakkan hukum walaupun aturan undang-undangnya sudah ada. Mengapa juga rakyat tidak takut dengan hukum, karena itu hukum yang dibuat oleh manusia juga tidak membuat jerah. Itulah kalau saya melihat, memperhatikan itu sebenarnya ada sesuatu yang tidak beres, yaitu akidahnya, hatinya yang sakit. Rasa kepercayaan, rasa imannya kepada Allah sudah tidak ada lagi. Takutnya hanya kepada manusia. Kalau sudah manusia tidak ditakuti, hukum yang buatan manusia tidak takuti, sudah tidak ada lagi yang ditakuti. Maka berbuat semaunya. Rasa malu sudah tidak ada. Karena banyaknya orang-orang yang tertangkap, apakah itu narkoba, apakah itu tertangkap karena korupsi, suap, dan sebagainya. Karena banyaknya teman, ya sehingga hilang, rasa malu pun hilang, temannya banyak. Di penjara pun tidak susah, karena di penjara pun tidak membuat dia susah, bisa penjaranya kalau orang-orang korupsi besar itu penjaranya ya enak, penjaranya enak, tempatnya juga hanya pindah tidur aja lah. Di situ juga ada, mau lihat TV ada, tempatnya juga ada, AC-nya ada, hanya pindah tidur aja. Ya kan bukan penjara. Maka dipotong tangan itulah yang paling baik menurut tuntunan Islam. Pasti orang itu dimanapun akan diketahui dan akan jerah. Yang sudah terbukti potong tangan. Ya ini semua memang dengan cara apapun, kalau kita sebagai umat Islam harus meyakini hukum buatan manusia ini dengan cara apapun tidak akan bisa menyelesaikan suatu permasalahan. Tapi kalau umat Islam harusnya yakin memang yang paling adil adalah hukum buatan Allah. Kalau orang yang sakit fisiknya mungkin diobati dokter, ya, berbagai macam. Kalau di dalam negeri tidak bisa ke luar negeri, dokter yang lebih canggih peralatannya. Tapi kalau hatinya yang sakit, hati dalam arti kolbunya, bukan sakit liver, bukan sakit hepatitis, bukan, ya, sakit kolbu. Dan ini tidak ada obatnya memang. Dokter manapun tidak akan bisa mengobati, kecuali hanya Allah yang bisa mengobati, yaitu dengan Al-Quranul Karim. Sebagaimana nanti yang saya tadi baca dalam surat Yunus ayat 57, Allah sudah mengingatkan, ya ayuhan nas, wahai manusia, qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum, sungguh telah datang kepadamu pendidikan, pelajaran dari Tuhanmu, wasyifa'u lima fis-sudur, dan obat penyembuh, penawar penyakit yang ada di dalam hati, obat penyakit yang ada di dalam hati, wahudan, dan petunjuk, warahmatu, dan rahmat untuk orang-orang yang beriman, lil mu'minin, untuk orang-orang yang beriman. Jadi Al-Quran itu di samping fungsinya sebagai obat penyakit yang ada di dalam hati manusia ini, penyakit hati, juga berfungsi sebagai pendidikan, pengajaran, atau petunjuk, dan juga petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maka kalau abaikan Al-Quran, penyakit hati itu tidak akan bisa sembuh. Macam-macam jenis penyakit hati, termasuk itu tadi. Orang yang suka mencuri, suka menipu, suka bohong, tanamkan rasa kedengkian, iri,
dan sebagainya, yang sejenis itu adalah penyakit hati. Obatnya nggak ada kecuali dengan Al-Quran. Maka tepat sekali sebetulnya, saya ulang sekali peran-peran ini. Saya tepat sekali apa yang disuarakan Bapak Presiden Republik Indonesia ketika silaturahim dengan orang anak-anak yang tahfidz Quran dan hadis, tahfidzul Quran dan hadis untuk musabaqah dalam hal itu, musabaqah hafalan Al-Quran dan hadis. Beliau sadar, mungkin karena terbentur berbagai macam kejahatan, kemaksiatan, korupsi, narkoba, pelacuran, penzinaan dan sebagainya, perjudian, terbentur berbagai macam cara sampai ada, kalau dulu pekat sekarang dulu pengawasan yang melekat maksud saya, sekarang KPK ada saja, terus ada saja. Maka dia menyerukan pada acara silaturahim itu untuk seluruh umat Islam ini supaya kembali meningkatkan rasa perhatiannya, kembali mempelajari Al-Quran dan Sunnah, meneladani Rasulullah SAW. Ya, dan Quran dan Sunnah dijadikan rujukan dalam kehidupan ini, baik secara pribadi, sosial, maupun sampai tataran kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu seruan itu sangat mendasar sekali. Dan seluruh umat Islam harusnya mendukung dan menyetujui dan membenarkan. Memang itu satu-satunya jalan. Tidak ada jalan untuk mengobati hati yang sakit ini kecuali hanya dengan Al-Quran. Itu rujukan yang beliau sampaikan itu mengacu kepada Al-Quran ini. Ya, karena obat penyakit hati adalah Al-Quran. Maka kalau Al-Quran itu digalakkan, dipelajari, dipahami, diamalkan, insya Allah negeri ini akan aman. Tidak ada korupsi-korupsi yang tidak bisa diberantas begitu. Tidak ada pencuri-pencuri yang susah diatasi. Tidak ada pembohong-pembohong, penipu, pengkhianat dan sebagainya. Tapi anehnya di negeri ini, justru umat Islam sendiri jauh rasanya dari tuntunan itu. Maka tidak sedikit justru umat Islam menampakkan tidak setujunya. Sebagian umat Islam menampakkan tidak setujunya apa yang disuruhkan oleh Presiden itu. Bahkan kegiatannya ada yang menghambat, menghalangi, bahkan sampai mengusir setiap ada kegiatan-kegiatan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Itu menunjukkan tidak setuju kalau Quran dikaji, dipahami, dipelajari, apalagi diamalkan. Nah, itu berarti hati yang sakit tidak setuju kalau diobati. Maka kalau memang tidak mau diobati, ya Allah mengatakan fi qulubihim maradun fazadahumullah maradun. Dalam hati itu ada penyakit, ya, tidak diobati, fazadahumullah maradun. Allah akan menambah penyakitnya itu makin menjadi parah. Mestinya sakit hati diobati, obatnya Quran. Nah, kalau Quran diabaikan, dikaji saja malah tidak boleh, berarti kan tidak boleh diobati, atau dengan kata lain tidak mau sembuh dari penyakit itu. Maka kalau tidak mau sembuh, maka penyakit makin menjadi parah. Maka kejahatan demi kejahatan, kecurangan demi kecurangan, di mana-mana akan terjadi. Karena penyakitnya makin parah. Nah, inilah. Jadi kan rusaknya generasi juga kalau sudah begini nih. Allah telah mengisyaratkan, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaw shalah fattaba'u syahwat. Akan datang suatu generasi pengganti yang jelek. Ciri-ciri pengganti, generasi pengganti yang jelek ialah menyia-nyiakan sholat,
dan memperturutkan syahwat hawa nafsunya. Memperturutkan hawa nafsu. Apa yang menjadi keinginan hawa nafsunya diperturutkan. Sedangkan sholat diabaikan. Sedangkan sholat itu sendiri tanha anil fahsya wal munkar. Mencegah perbuatan keji, mencegah perbuatan mungkar. Nah, ini sudah disia-siakan. Jadi orang-orang yang melakukan suatu perbuatan keji, melakukan perbuatan mungkar, itu sudah menunjukkan sholatnya tidak berfungsi dalam kehidupannya. Nah, maka karena sholatnya tidak menjadi benteng fahsya dan mungkar, nah, hawa nafsunya yang mendominasi aktivitas hidupnya. Hawa nafsunya itu yang menjadikan kronis. Penyakit hatinya makin parah. Nah, ini naudzubillah, maka kita tidak usah menyalahkan sana sini, tapi mari kita mulai. Kita sadari bahwa petunjuk Allah adalah petunjuk yang benar, yang tidak perlu diragukan kebenarannya. Dan semua yang dikatakan oleh Allah itu pasti benar. Allah mengatakan bahwa Al-Quran adalah suatu obat penyakit yang ada di dalam hati, penyakit hati, nah itu tidak ada obat lain kecuali harus mengikuti apa yang dikatakan Allah itu, yaitu Al-Quran sebagai obatnya. Al-Quran juga dikatakan oleh Allah suatu pendidikan yang baik, sebagai petunjuk, sebagai rahmat. Nah itu harus kita, tidak hanya kita baca, kita bangga-banggakan, tapi kita pelajari, kita pahami, kita amalkan. Nanti apa yang dikatakan oleh Allah, janji Allah itu akan sampai. Baru kita akan merasakan. Betul bahwa Al-Quran itu suatu obat penyakit hati. Betul kalau Al-Quran itu memberi pendidikan yang baik. Betul Al-Quran itu memberikan suatu petunjuk ke jalan yang lurus, petunjuk ke jalan selamatan, petunjuk kepada jalan yang benar, jauh daripada jalan yang sesat, jauh daripada jalan yang bengkok, jauh dari jalan yang rusak. Semoga apa yang saya sampaikan ini, terutama para pendengar, terutama yang beragama Islam, terketuk hatinya bahwa hanya Al-Quranlah yang bisa mengobati hati yang sakit, hati manusia ini. Kalau hati itu sakit, seluruh tubuhnya akan sakit semua. Tapi kalau hati itu baik, sehat, kata Nabi kan, dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Kalau segumpal daging itu baik, maka baiklah manusia itu, seluruhnya baik. Tapi kalau segumpal daging yang ada di dalam hati, yang ada di dalam tubuh manusia ini sakit, ya, rusaklah semuanya. Segumpal daging itu dikatakan oleh Rasulullah, yaitu apa? Hati. Ya, maka kita perbaiki hati kita ini dengan Al-Quran. Insya Allah kalau hati kita dibina, dicelup dengan Al-Quran itu, kita akan menjadi orang yang baik. Bangsa yang dicelup dengan Al-Quran, diobati hatinya dengan Quran, akan menjadi bangsa yang baik. Itu maka jangan diabaikan. Hati adalah merupakan sumber kebaikan dan sumber kejahatan dari manusia. Maka kalau hatinya baik, baiklah manusia itu. Kalau hatinya rusak, rusaklah manusia itu. Nah, hati yang rusak bisa diperbaiki dengan Al-Quran. Kalau tidak mau diperbaiki dengan Al-Quran, akan tambah rusaklah hati itu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz Mukadimah sudah disampaikan. Seperti yang saya janjikan, insya Allah kita akan bacakan pertanyaan di line SMS edisi yang terdahulu. Coba kita bacakan Ustadz, kita langsung menuju ke pertanyaan yang pertama. Datang dari Agus yang ada di Ngawi. Ustadz, saya mau bertanya, bagaimana hukumnya orang yang nikah dengan seorang wanita gadis yang sudah tidak perawan, tapi saya sudah mencampurinya dan sudah punya anak 2. Dan apa yang harus saya lakukan? Mohon penjelasannya, Ustaz. Ya, gadis yang tidak perawan itu gimana? Gadis tapi tidak perawan, perawan tapi tidak gadis. Ya perkara itu gadis tapi tidak
tidak perawan lagi, maksudnya mungkin ya sudah berbuat zina atau bagaimana. Kalau dia nikahnya cara Islam dan sudah nikah ya sah saja nikahnya, hukumnya nikahnya sah saja. Apalagi sekarang sudah nikah dengan saudara, sudah punya anak 2 ya, tidak masalah itu. Sekarang kalau dia sudah nikah, tidak zina lagi, ya saudara sebagai suaminya tinggal menjaga kewajiban suami mendidik keluarganya dan dirinya jangan sampai tersentuh api neraka. Bagaimana firman Allah, ku anfusakum wa ahlikum naro. Kalau nikahnya dulu nikah betul cara Islam, ya sah sudah. Sekarang kamu sebagai suami didik dirimu, istrimu, anak-anakmu ke jalan yang baik yang menyelamatkan diri dari neraka. Jangan sampai mengulang perbuatan zina lagi. Kalau hukumnya nikah saudara sah. Ya. Berikutnya datang dari yoga yang ada di Gabus Gerobokan. Ustadz, waktu wudhu setelah mengusap kepala ke belakang dan kembali ke depan, lantas jari telunjuk dimasukkan telinga dan ibu jari diputar ke atas itu telinga kanan kiri ya Ustadz, mohon dijelaskan. Ya sudah betul itu. Telinga kanan ini masukkan seperti saudara, tangan sapukan ke belakang, kembalikan ke depan sambil tengkuk ini kembalikan ke depan, terus jari tunjuk masukkan ke lubang ini telinga, ibu jari disapukan ke atas sekali, sudah betul. Apa yang sudah tanyakan, yang kamu lakukan gitu sudah betul. Sudah sesuai dengan tuntunannya. Ya, sudah sesuai dengan tuntunan. Kembali ini terkait dengan pertanyaan terkait dengan rumah tangga lagi. Ini Ustadz datang dari Abdullah yang ada di Colomadu. Ustadz, saya ketika bertengkar dengan istri pernah berucap kowe engko tak pegat. Apa ini sudah jatuh talak Ustadz? Kalau sudah, bagaimana caranya untuk rujuk? Belum jatuh, baru engko kok ya. Kowe engko tak pegat berarti kan belum tuh. Baru diagar-agari tuh mau kowe engko tak pegat. Ya jadi belum jatuh itu. Sering dah orang kadang-kadang itu kowe engko tak jotos loh. Misalnya tengkar kowe engko tak jotos loh lagi ngomong ora itu belum jadi jotos tuh nek rasa ngomong kowe engko langsung des itu dan jotos betul. Anda usah ngomong kowe engko tak pegat, kalau kamu mengatakan kamu saya cerai lah, mana ini aja nganggu kowe engko tak pegat, berarti kan durung. Belum tuh, baru diagar-agari akan dipegat itu. Nah, itu juga pelajaran. Besok lagi dalam rumah tangga itu enggak usah ngomong pegat, cerai, tolak, itu hati-hati. Kalau kamu mengatakan tolak, cerai, pegat pada istrimu, jatuh talak. Ngomong aja yang lain lah kalau sedang tidak suka, apalagi sedang cekcok, ya, ngomong yang lain. Ya, jadi kalau apa yang kamu tanyakan seperti itu belum jatuh talaknya. Ya, apalagi. Berikutnya datang dari Riyadi yang ada di Tawangsari. Ustadz, tetangga saya janda pinjam uang kepada saya tapi tidak dikembalikan uangnya. Tetapi saya disuruh menggarap kebun mangganya selama 1 tahun. Bagaimana hukumnya? Gimana tadi? Kamu dihutangi. Jadi ini yang dihutangi itu yang kon garap tadi. Yeah. Dihutangi, tidak disaur, malah kon garap kebune. Nah itu apa kon garap semacam sewane itu gimana? Wis gamane aku utang duit kepada kamu. Karena saya nggak bisa nyaur, sudah kebun saya ini kamu garap 1 tahun sebagai sewa, itu umpamanya gitu, namanya menyewakan. Janda tadi yang punya kebun, dunia begitu. Nah iya, yang punya kebun kan janda, yang disuruh garap, yang dihutangi duit, ya, yang dihutangi duit, karena janda tidak bisa membayar hutangnya, lah sebagai pembayaran hutangnya suruh garap kebunnya setahun. Nah kebun itu ada hasilnya apa? Ya, kalau sawah itu mungkin ditanami ya, tanami padi, seperti nyewa sawah setahun garap,
tanami padi lah. Nah, sehingga misalnya utangnya itu berapa lah, digarap bisa 1 tahun misalnya 3 kali panen ya sudah sah. Karena kebun ada hasilnya apa itu kan Ini garap. ada kebun mangga dikatakan begitu. Oh, kebun mangga lah setahun wis panen nih. Malahan diutangi rati sahur malah kon nandangi gaweane sing utang. Nah, kalau itu memang menghasilkan, ya ibaratnya saya tidak bisa nyaur utangku, dah lagi sebagai saurannya kebun ini kamu garap, hasilnya kamu ambil, ya sebenarnya nyewa ke kebun. Kalau memang ada hasilnya, kamu menganggap itu ada hasilnya, silahkan saja, berarti disauri dengan hasil panen dari kebun tadi. Ibaratnya, biasanya disewakan kan sawah. Sawah itu ada ditanam hasil panen, mangga apa lagi nandur itu apa panen setahun apa panen. Nah, terserah kamu. Pokoknya kalau itu sebagai sewa, wes dan ada hasilnya, saya nyewakan ini ibaratnya ya boleh aja. Tapi kalau terus tidak ada hasilnya, malah kamu yang diutangi tadi wes duitnya bali malah kayak gawean itu namanya. Dirunding aja dengan cara baik. Kalau itu bentuk sewa, ya sewanan ibaratnya kamu membayar hutangnya itu sebagai pembayaran sewanya. Kalau memang sewa itu ada hasilnya, kamu kebun, kamu garap, silahkan aja. Baik, demikian ya, mudah-mudahan bisa difahami Riyadi yang ada di Tawangsari. Berikutnya datang dari Budi yang ada di Karanggede Boyolali. Ustadz, mau tanya doa apa yang mustajab supaya saya dapat keturunan. Hampir 3 tahun saya menikah belum dikaruniai anak, Ustadz. Ya itu kamu sabar aja lah, mohon pertolongan pada Allah. Ya, di samping berdoa, kamu berikhtiar ke dokter yang ahli tentang itu. Nah, kalau sudah doa, sudah ikhtiar, sudah kok masih belum diberi, ya prasangka baik pada Allah. Mungkin ada hikmahnya di balik itu. Ya mungkin Allah melihat, ya kamu belum pantas untuk diberikan anak, atau mungkin ada hikmahnya, mungkin kalau diberi anak belum bisa memelihara dengan baik. Nah, sudah pokoknya prasangka baik dengan Allah. Doa mustajab ya, yang penting kalau doa kepada Allah itu jangan tergesa-gesa, minta disegerakan gitu. Soalnya minta kepada Allah kok disegerakan, ya sabar kita mohon, kalau belum diberi ya. Di samping itu permohonannya tadi, doanya tadi harus diikhtiarkan sesuai dengan ikhtiarnya. Kalau kepingin punya anak, periksa ke dokter sebabnya apa. Sudah 3 tahun kok tidak punya anak, mungkin ada kelainan pada istrinya, mungkin pada suaminya. Nah itu setelah kita tanya pada dokter ahli, nah, di situ akan dibilang nasihat-nasihat dokter itu ditaati. Sudah periksa, sudah doa, sudah kok belum dikabulkan ya. Nah itulah prasangka baik pada Allah, mungkin di balik itu ada hikmahnya. Tentu saudara tidak suka lah tidak punya anak itu, tapi Allah mengatakan asa antakrau syai'an wa khairul lakum. Apa yang menjadikan kamu tidak suka itu mungkin di balik itu ada baiknya buat kamu. Asa antuhibu syai'an wa syarrul lakum. Kaya apa senangnya kalau udah diberi anak tuh mungkin senang, tapi bisa jadi ya sesuatu yang menyenangkan kamu itu menjadi tidak baik bagimu sendiri. Maka kita sebagai seorang muslim ya ikhtiar berdoa sudah, ikhtiar berusaha sudah, tawakal ala Allah. Nanti Allah apa keputusan terbaik diterima dengan senang. Nasihat saya begitu. Demikian. Berikutnya datang dari Warsito yang ada di Sambirjo. Karena ibu saya tidak bisa membaca dan menulis, jadi waktu sholat biasanya bacaan Al-Fatihah saja dari takbir sampai salam. Apakah sholat ibu saya sah, Ustadz? Mohon dijawab. Insya Allah sah kalau memang dapatnya baru itu. Tapi jangan hanya cukup itu saja. Lah, anak kamu sebagai anaknya, sebagai putranya, selalu berusaha menambah. Ibu alhamdulillah sudah bisa Al-Fatihah. Al-Fatihah itu modal panjang kan. Nanti digenapi tinggal baca suratnya cari yang pendek aja atau ayat ya. Terus baca rukuk, sujud, pilihkan bacaan-bacaan yang pendek.
Artinya jangan baca Al-Fatihah sudah cukup tidak ditambah, ya itu nggak boleh. Tapi berusaha maksimal sampai bacaan sholat itu ya bacaan sujud dibaca, bacaan ruku dibaca, i'tidal dibaca, semua bacaan sholat dibaca. Ya, kalau bisanya baru itu segera lakukan Fatihah, nah terus ditambah tiap harinya ditambah sedikit demi sedikit, insya Allah akan Allah beri kemudahan, akhirnya bisa membaca secara keseluruhan. Terus belajar ya Ustaz ya. Ya belajar, kamu memperbaiki sebagai anaknya juga mempelajari atau memberikan pelajaran pada orang tuamu tadi. Baik, berikutnya datang dari Ibu Yani di Solo. Apakah yang disebut seperti punuk unta kalau kita pakai jilbab tapi rambutnya diikat ke atas? Jawabannya terima kasih Ustaz. Ya, mungkin itu pertanyaannya. Diibaratkan seperti punuk unta, penjelasannya bagaimana Ustaz? Jadi punuk unta itu Nabi mengibaratkan itu satu gaya wanita. Jadi ada hadis Nabi yang menerangkan ada 3 golongan yang tidak akan mencium baunya surga. Dua. Ya, tidak akan mencium baunya surga. Yang pada saat itu Nabi belum pernah melihatnya. Ya, sinfani min ahlin nar, itu 2 golongan bukan 3 ya. Dua golongan yang tidak akan mencium baunya surga pun tidak. Yaitu siapa? Yang oleh Nabi, 1 orang yang berjalan, kalau berjalan bagaikan ekor sapi yang menyambuk ke kanan ke kiri, kupat kapit gitulah. Yang kedua, wanita yang berpakaian tetapi seperti telanjang. Kalau berjalan bagaikan punuk unta yang apa itu? Lindram-lindri itu apa ya? Bergoyanglah ke kanan kiri, lindram-lindri seperti punuk unta. Nah, itu maksudnya wanita yang berpakaian tidak berpakaian itu walaupun berpakaian tapi auratnya tampak karena tipisnya atau mungkin karena ketatnya, dan kalau berjalan penuh gaya ya, penuh gaya gede-gede kayak gitulah. Nanti seperti punuk unta itu kalau jalan kan punuknya ya gitulah, goyang kanan goyang kiri layarnya. Wanita yang berjalan dengan penuh gaya untuk menarik jenis lain, penuh gaya. Pakaiannya seperti telanjang, walaupun berpakaian tapi auratnya tampak, berjalannya penuh gaya. Nah, itu kan itu yang dikatakan oleh Nabi, itu mencium baunya surga pun tidak, apalagi masuk. Nah, jadi bukan gelungannya apa itu pakai kudung tapi ikatan rambutan, ikatan rambutan, bukan itu. Kalau dia begitu jalannya biasa nggak masalah, tidak penuh gaya, auratnya ditutup, pakaiannya pun pakaian yang apa itu menutup aurat betul. Nah, itu kalau memang sengaja ditampakkan itu kan palsu aja itu. Ya itu misalnya punya rambutnya pendek punya, terus dikasih sambungan rambut, ala itu kena ayat hadis sendiri, menyambung rambut itu nggak boleh. Rambut disambung dengan apapun apa enggak boleh. Nyambung biar tampak panjang, biar tampak lagi terus tampak tebal, terus diuntel-untel di belakang, dikudungi ben kita ganjil gede, padahal itu sambungan rambut itu tidak boleh. Tapi berbeda dengan punuk unta yang dimaksud. Kalau punuk unta tadi ya, jalannya penuh gaya gitu. Ya memang itu untuk wanita-wanita sekarang itu mode, dan sebenarnya kalau dilihat juga nggak baik itu suasana. Terlalu tambahan dan rambutnya disambung dengan apa nggak tahu, itu pokoknya itu palsu kan, jadi pakai wig itu. Nah, itu palsuan itu. Tapi tidak dimaksud hadis tadi, bukan. Apa lagi? Baik, berikutnya datang dari Hani yang ada di Muara Bungo, Jambi. Kami binaan dari Merangin Bangko di bawah pimpinan Pak Musolah. Mau tanya Ustadz, halal tidak jika kita makan ikan goreng tapi minyaknya bekas untuk menggoreng ayam yang sembelihannya orang yang tidak sholat?
tidak halal itu. Ya, kemudian orang tidak sholat itu tidak halal. Nah, sekarang minyak yang dipakai goreng sama, ya, sama, ya berarti kena barang haramnya tadi. Ya. Barang kalau ayamnya tidak halal, minyak untuk gorengnya itu untuk goreng apa yang lain, mau goreng panggreng apa goreng apa, itu jadi tidak halal juga karena kena minyak, kena barang yang haram tadi. Minyak bar goreng daging babi misalnya, tunggu goreng ayam apa goreng ikan laut itu jadi haram, walaupun ikan laut, ikan sungai itu aslinya halal, tapi karena digoreng dengan bekas minyak yang untuk goreng babi tadi ya jadi haram jadinya. Nah, sembelihan bukan sembelihannya orang kafir itu tidak halal, jadi bangkai. Ya, bangkai itu haram, terus digoreng dengan minyak itu. Nah, minyak sisa gorengan untuk goreng bangkai tadi untuk goreng yang lain. Nah, itu yang lain itu ikut haram juga karena terkena itu. Haram gitu. Berikutnya datang dari Elis yang ada di Sukoharjo. Ustadz, saya akhwat belum menikah. Dulu ketika saya punya masalah, saya sedih dan bingung. Kemudian mendaftar umroh agar hati saya tenang. Tapi menjelang proses pemberangkatan, hati saya sudah merasa tenang. Dan saya mau membatalkan umroh, dan biaya umroh akan saya gunakan untuk buka usaha dan bekal nikah. Saat ini saya belum kerja lagi. Ustadz, bagaimana sikap saya tersebut? Apakah saya termasuk rakus dengan harta dan pelin-pelan dalam ibadah? Apa berdoa di Mekah pasti dikabulkan, Ustadz? Itu saudara itu namanya tidak beriman dengan sesungguhnya apa yang dijanjikan Allah. Ibadah umroh untuk cari tenang. Bareng wis tenang ora sida umroh, ya. Tidak begitu. Umroh itu suatu ibadah. Ya, kalau memang sudah berazam apalagi sudah bayar tinggal berangkat kok nggak jadi ya namanya nggak jadi umroh. Nggak jadi umroh. Nah, terus untuk apa? Belum tentu uang yang disediakan untuk berangkat umroh kamu ambil tadi terus dimanfaatkan yang lain, belum tentu malah membawa berkah. Belum tentu. Bisa jadi malah bangkrut. Jadi ibadah umroh tidak jadi, usaha uang yang untuk umroh tadi mestinya dijalankan dapat nilai pahala ibadah karena ditarik kembali untuk dagang malah bangkrut ya, sehingga dunia akhiratnya tidak dapat. Ya, tidak dapat dunia akhiratnya. Seharusnya kalau sudah niati ibadah jangan bergeser kepada apapun ya, dan niat ibadah. Nah, perkara untuk kepentingan yang lain, yang memberi rezeki itu Allah. Allah memerintahkan supaya membelanjakan hartanya di jalan Allah untuk ibadah umroh, ibadah haji. Jadi berarti termasuk membelanjakan hartanya di jalan Allah. Nah, kok malah ditarik? Nah, tidak jadi. Nah, berarti diarahkan kemana? Untuk urusan dunia belum tentu berhasil, dunia akhiratnya pun gagal, dunianya pun gagal nanti malah. Ya. Jadi harusnya teruskan berumroh lah, siapa tahu nanti habis umroh Allah memberikan jalan rezeki lain untuk bisa usaha dagang, untuk usaha nikah dan sebagainya dan sebagainya. Adapun doa di sana apa mesti dikabulkan? Tidak mesti. Doa dikabulkan itu di mana saja, tidak mesti harus orang doa di sana. Ya. Di mana saja Allah akan mengabulkan doamu, doa kita. Kalau memang syarat-syarat untuk dikabulkan doa itu terpenuhi. Allah memfirmankan, ud'uni astajib lakum. Mohonlah kamu kepadaku, aku mengabulkan permohonan. Akan diijabahilah, dikabulkan. Tidak harus untuk dikabulkan doanya harus ke Mekah sana, tidak lah. Kalau yang dikabulkan doanya harus di Mekah, bagaimana orang yang tidak bisa sampai di Mekah kan? Ya. Kalau terkabulnya harus di sana, orang-orang tidak perlu doa kalau tidak bisa ke sana. Maka doa itu di mana saja Allah akan mengabulkan, asal persyaratan doa itu dipenuhi. Syarat-syarat doa dipenuhi tentu kabul. Allah tidak pernah mengingkari janjinya.
Allah memerintahkan doalah kamu padaku, aku kabulkan doamu. Nah, itu pasti itu. Kalau syaratnya terpenuhi dikabulkan oleh Allah. Tempatnya di mana saja, tidak harus di sana. Kalau memang kalau bisa di sana, ya, bisa ibadah umroh sehingga mengetahui di sana Mekah, di Madinah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Di sana ada tempat-tempat yang doa untuk lebih konsentrasi berdoa, lebih ya orang biasa tempat-tempat yang ijabah, nah itu lebih baik. Tapi kalau memang tidak bisa ke sana, doanya tidak dikabulkan, ya dikabulkan asal syarat terpenuhi tadi. Nah, sekalipun doa di sana kalau syarat-syarat dikabulkannya doa tidak dipenuhi, ya tidak dikabulkan oleh Allah. Ya, gitu ya. Berikutnya datang dari Ibu Yanti yang ada di Ngawi. Ustadz, bagaimana cara agar suami suka dengan MTA? Apakah dengan mendoakan bisa membuka hatinya, Ustadz? Mohon dijelaskan. Ya itu tadi, ya didoakan saja. Pertama didoakan. Yang kedua ya diajak, diusahakan. Apa yang menyebabkan dia gedeng, benci? Ya itu dah. Diusahakan, tapi dia misalnya MTA itu begini, MTA itu menghalalkan anjing, MTA itu mengatakan zina lebih baik daripada tahlilan, MTA itu melarang ziarah kubur, lah itu kan jelas yang masuk di pengertiannya itu keliru. Lah itu diajak buktikan saja. Jangan benci dulu sebelum mengerti. Mau diajak datang di akad pagi. Paling tidak supaya kamu mengerti sesuatu, sehingga kalau kamu membenci sesuatu itu ada alasannya, bukan hanya katanya-katanya. Alasannya apa kamu benci, lah itu kalau dalam bahasa Qur'annya tabayun dulu. Nah, jangan sampai ngerti pun belum, dengar suara-suara MTA itu jelek sudah tidak suka. Lah itu maka didoakan dan diajak mengerti. Nah kalau diajak tidak mau ya sudah, doakan saja. Mudah-mudahan Allah membuka hatinya. Lama-lama mengerti. Banyak kan orang yang silaturahim di akad pagi itu asalnya juga benci pada MTA, benci pada karena sudah dengar-dengar suara yang negatif. Tapi setelah mau mendengarkan radio MTA yang dipancarkan tiap hari itu, mau mendengarkan, baru berpikir, oh ternyata tidak seperti yang saya dengar katanya itu, kenyataannya seperti ini. Nah, kalau mau begitu insya Allah ya dapat hidayah. Kalau mendengarkan saja udah tidak mau, dikandani ya tidak mau dengarkan, itu namanya orang tidak mau tahu. Nah kalau udah tidak mau tahu ya bagaimana, ya tinggal kekuatannya pada doa saja, mudah-mudahan Allah membuka hatinya. Gitu ya. Baik, Ustadz, kita harus jeda kembali. Insya Allah nanti selepas pesan berikut kita akan menerima penelpon tentunya. Dan pendengar, pemirsa, pastikan Anda terus bersama kami. Selepas pesan berikut, kami akan hadir kembali menjumpai Anda. Masalah hama atau masalah bibit, pemeliharaan, atau apapun yang memerlukan penanganan ahli pertanian. Tanyakan pada ahlinya. Senin jam 1 siang, Mitra Tani di channel terpilih MTA TV. Saya orang yang tidak kenal agama. Agama itu apa? Urip ning dunia rekoso mikir agama barang dunia. Itu pemikiran Anda waktu itu mikir ke swarga rekoso, dunia rekoso ngomong ke kono. Hidayah itu sebenarnya tidak datang dengan sendiri, tapi hidayah itu harus dicari. Harus diupayakan. Harus diupayakan. Sampai manusia, orang pun secara umum mengatakan tidak mungkin orang yang kayak gitu, pendidikannya kayak gitu, latar belakangnya kayak gitu, kok bisa dapat petunjuk Islam. Maka itulah hidayah. Berbagai perjalanan insan dalam menggapai hidayah ilahi terangkum dalam Hikmah, setiap Sabtu jam 1 siang
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana biasa, fokus kita adalah hukum nun mati atau tanwin. Kita juga berlatih tentang huruf qasirah. Qad aflaha man zakkaha. اخرجوا من بيتي اتق الله ايها المسيحي هيا معنا هيا هو لم يفعل شيئا أرجوكم هيا هيا دعني اصمت تحرك ايها المسيح هيا امامي هيا انت ايتها العجوز ايتها الفرسي هيا هيا Datang seorang lelaki kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lalu bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang menjadi hak anakku ini? Jawab beliau, engkau beri nama yang baik, engkau didik akhlaknya dengan yang baik, dan engkau tempatkan dia pada lingkungan yang baik. Sama kebersihan yang mana yang bisa menghapus kesalahan-kesalahan itu. Saya yang perempuan ini kalau sama pakainya muhrim apa tidak? Iya. Dapatkan jawabannya dalam Risalah Mudzakarah setiap Rabu jam 4 sore. Siapa tahu bahwa kejahatan itu menimpa atau korban termasuk dari keluarga Anda. Pemberatan kalau di dalam istilah pasalnya, kalau di masyarakat lebih ngetren itu namanya mengirim dana lewat rekening tertentu, tetapi mengatasnamakan pimpinan. Melaporkan tentang kejadian yang ada di sana. Sampaikan berbagai keluhan Anda. TKP Tanya kepada Polisi setiap Kamis jam 1 siang. Ya, saudaraku pendengar dan pemirsa dimanapun saja Anda berada, untuk segmen kali ini kami berkesempatan untuk Anda bisa bergabung bersama kami. Line telepon kami sediakan untuk Anda di 0271661749. Langsung kita menuju ke penelpon yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana? Dengan Ibu Linda di Blora. Ibu Linda, silahkan dengan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, yang pertama, tahun lalu waktu ada kurban itu saya menjumpai ada organisasi tertentu, tapi bukan di MTA, itu yang melakukan penyembelihan secara berturut di hari penyembelihan itu. Kemudian pada hari pertama, ketua organisasi tersebut meminjam daging kurban pilihan plasta, maksudnya daging terbaik, untuk diganti pada hari kedua. Jadi mengambil tanpa izin dari beberapa orang yang ikut korban tersebut, sehingga pembagian daging pada hari ke-1 tersebut tanpa daging yang pilihan terbaik. Terus, nah ini menurut karena pada saat itu juga banyak ustadz, tetapi kok mereka juga mendiamkan, karena saya juga belum tahu hukumnya sebenarnya bagaimana. Tolong saya dijelaskan dengan dalilnya. Artinya dipinjam, Bu? Ya, dipinjam, dagingnya dipinjam, katanya mau diganti di hari kedua penyembelihan, tapi tanpa izin berapa orang yang ikut korban tersebut. Kemudian pertanyaan yang kedua ini pertanyaan titipan dari seorang pendengar ya dari Radio Persada. Beliau ingin menanyakan kenapa Pak Ustaz Pino tidak percaya tentang kesurupan, padahal banyak terjadi kesurupan masal di sekolah tempat lainnya yang kemudian menghadirkan kiai kemudian bisa sembuh. Tapi kenapa Ustaz Pino malah untuk harus dibawa ke dokter? Tolong dijelaskan alasannya secara jelas menurut dalil Al-Quran dan hadis. Insya Allah ini beliau mendengarkan karena memang
beliau itu dari keluarganya itu belum ada yang ngaji. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Yang pertama tadi kurang begitu jelas itu. Penyembelihan pertama itu, kemudian hatinya itu dipinjam. Hati apa? Hati ya yang apa namanya? Binatang korban tadi. Mungkin akan ditukar hari berikutnya begitu. Jatah korbannya. Ya. Hati binatang korban Ya. dipinjam. Hati kok dipinjam tuh apa maksudnya itu? Nah, jadi hati binatang korban dipinjam orang lain Di hari yang pertama, kemudian ditukar di hari yang oleh kedua. panitianya itu. Oleh panitianya. Nah iya kok hati maksudnya gimana? Diserahkan, mungkin diserahkan kepada orang lain terlebih dahulu, kemudian tadi Ibu mendapatkan di hari keduanya. Oh itu yang pinjam, apa yang korban? Gitu? Yang korban. Oh yang korban sebetulnya menghendaki mendapatkan hati, tidak mendapat hati binatang korbannya tadi gitu. Nah, kemudian karena ini diberikan orang lain, dan di hari nanti yang pertama. Tidak masalah kalau memang mau dan sama, kecuali kalau hati yang pertama yang ibu korban tadi hati sapi ditukar hati kambing, ya mungkin tidak mau, boleh kalau sama-sama sapi dan sehat juga kan, sapi-sapinya sehat, satu sama-sama kambing dan sehat, ya memenuhi syarat untuk korban dah berarti sehat, tidak masalah itu. Artinya yang korban itu kalau memang minta saya korban kambing atau korban sapi, tapi saya nanti minta hatinya, itu boleh saja. Nah, kebetulan hatinya diberikan pada yang lain, nah ibu ditukar. Kalau sama-sama hati kambing atau sapi yang memenuhi syarat untuk korban, saya rasa kalau ibu mau ya tidak apa-apa. Nah, kalau tadi dipinjam, ya mestinya kenapa kalau ibu yang korban juga membutuhkan saat ini, saya membutuhkan daging sapi yang korban tadi kok ditunda malah diberikan orang lain, padahal saya sudah siap untuk masak hari ini dan sapi saya sudah disembelih kok diberikan orang lain, itu juga kurang tepat. Mestinya wong dia butuhnya sekarang mungkin sudah disiap-siapkan ya untuk makan keluarga atau gimana, mungkin pas keluarganya ngumpul gimana ya, mestinya kalau ini ya bilang dulu, Bu, ini bagaimana kalau nanti ibu saya kasih besok pagi, ini biar dipakai untuk orang lain dulu lah gitu. Kalau ibu, oh jangan, saya butuh sekarang, kalau memang sapi saya sudah disembelih sekarang ya saya butuh sekarang lah gitu. Ya, mestinya yang paling baik juga harus nembung dulu gitu lah. Tapi kalau ditukar sama-sama, kalau ibu mau ya tidak masalah, ya tidak masalah. Tapi kalau memang tidak ditembungi dulu, wong dia sudah jaga-jaga wong binatang korbannya sudah disembelih kok tidak diberi sekarang, padahal saya jaga sekarang malah diberikan orang lain, itu ya kurang tepat lah. Tapi kalau tukar-menukar tadi asal sama-sama binatang korbannya ya tidak masalah. Halalnya halal aja ya. Bikin kecewa karena tidak nembung dulu, karena ingin segera dimasak, kebetulan saat itu saudaranya ngumpul pokoknya, kok malah diberikan orang lain. Nah, kenapa diberikan orang lain sedang yang mempunyai tadi juga membutuhkan kok ditukar ke orang lain saja yang tidak disemayani besok, kan tidak gitu kan mestinya. Ya, terus bikin rasa kecewa, ya itu wajar lah. Kemudian yang kedua, kenapa tidak mempercayailah, tidak mempercayai kok suruh nanyakan dalilnya Quran atau hadis ya. Orang yang meniadakan sesuatu itu tidak dituntut dalil. Nah justru kalau orang yang mengatakan bahwa orang itu bisa kesurupan jin, itu dia yang harus menunjukkan dalilnya. Ini buktinya dalil ini, ayat ini, surat ini atau hadis ini menunjukkan kesurupan jin lah gitu. Kalau yang tidak mempercayai meniadakan sesuatu tidak dituntut dalil. Yang dituntut dalil itu yang mempercayai itu. Buktinya apa kalau ini kesurupan jin? Nah, ya kesurupannya di mana, lewatnya di mana? Ya, kok ngerti nih kesurupan jin? Jin ini tidak kelihatan kok malah kamu bisa ngerti kalau ini kesurupan. Dalilnya mana lah gitu. Jangan minta yang tidak percaya. Saya tidak percaya kok dimintai dalil. Itu ya.
Baik, demikian ya Ibu Linda, mudah-mudahan bisa difahami dua pertanyaan. Berikutnya kita sapa kembali di line telepon. Ya, terputus, silakan dicoba kembali 02716611749. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Pak Edi Jamhari. Di mana, Pak? Di Jatiluhur, Purwakarta. Purwakarta, silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya sampaikan bahwa saya telah mendengar lewat radio sejak 3-4 tahun. Alhamdulillah tiap malam saya selalu mengikuti NTA ini. Pertama saya mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un atas tumbangnya pilar hukum di negeri kita ini lewat MTA. Nah, yang kedua, Ustadz, saya ingin bertanya, di tempat saya itu kalau sholat Jumat begitu imam selesai salam, dia langsung membaca Al-Fatihah, kemudian diikuti oleh jemaah, kemudian membaca yang ayat yang lain, kemudian berdoa dan diaminkan oleh jemaah. Menurut saya itu kalau yang saya pelajari, begitu sholat selesai dan dibaca astagfirullah 3 kali, kemudian sampai anda salam dan yang lainnya sampai selesai, kemudian baca zikir. Nah, saya ingin tanya, apa yang dilakukan oleh imam di tempat Jumat kami itu ada dalilnya atau tidak? Yang kedua, saya ingin tanya, kalau di daerah Purwakarta ada cabang MTA tidak Pak? Nah, demikian pertanyaan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang Bapak tanyakan ini, apa ada dalilnya apa tidak, saya sendiri belum mengetahui Bapak. Maka karena saya belum tahu, ya saya tidak mengamalkan seperti yang Bapak tanyakan tadi. Ya, karena Allah juga berfirman dalam satu ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jadi urusan ibadah itu kamu jangan melakukan yang kamu belum tahu ilmunya. Karena nanti pendengaran, penglihatan, hati itu akan ditanya pertanggungan jawabnya. Kamu melakukan seperti itu mendengar keterangannya siapa? Melihat prakteknya siapa? Memahami ajarannya siapa? Nah, itu akan ditanya karena saya belum tahu. Ya, maka tidak mengamalkan. Nah, lebih tepat lagi kalau Bapak tahu, kalau Bapak tanya kepada yang mengamalkan itu. Yang mempraktekkan itu apa ada dalilnya? Ya, begitu selesai sholat terus Al-Fatihah, terus bersama di doa dan sebagainya. Nah, coba ditanyakan, kalau mungkin ada dalilnya boleh diikuti. Kalau belum tahu tidak usah ikut, tapi tidak usah nyalahkan, ya biar aja yang kita ketahui, yang kita amalkan, yang sudah kita ketahui saja. Yang saya ketahui mungkin seperti yang Bapak ketahui tadi, selesai sholat, ya istighfar 3 kali. Terbaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram. Terus baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, genap 100 ditutup itu la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Itu diamalkan, ada dalilnya, saya tahu dan itu kita amalkan. Adapun yang belum tahu tadi ya kita enggak usah mengamalkan, tapi enggak usah menyalahkan, mungkin yang mengamalkan itu dia sudah tahu dalilnya. Nah gitu. Kalau kita ingin mengamalkan seperti itu, tanya dulu dalilnya. Lah kebetulan Bapak tanyanya kepada saya juga belum tahu hal itu. Besok aja tanya kepada Pak Imam masjidnya itu yang diamalkan, tanyakan. Nah, kalau ditunjukkan dalilnya nanti baru mengikuti gitu. Gitu ya Bapak. Kemudian yang kedua, keberadaan MTA di daerah Purwakarta. Ya, di Purwakarta ada. Ini ada binaannya Ustaz.
Baru binaan ya. Iya. Jadi kalau di Purwakarta ya nanti Bapak ini telepon aja di daerah kecamatan di Kebon Kolot Timur. ya. Kebon Kolot Timur RT 45 RW 5 Kelurahan Nagri Kaler Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta dengan Eti Prasdia. Nomor teleponnya 0264 231417 atau di 081 3111 41323. Sekali lagi di telepon ya 0264 231 417 atau di 081 3111 41323. Tuh. Jadi itu ada binaan MTA di sana Bapak, nanti bisa nyambung nomor telepon tadi, bisa gabung di sana nanti. Baik. Begitulah jawaban kami, terjawab semua 2. Penelpon yang ketiga kita sapa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Ini dari MTA ini ya? Iya, MTA TV Bapak. Dengan Bapak siapa ini? Bukan MTA, bukan on air ini Pak. Ini on air Bapak, silahkan. Ini Bapak Suridi di Bengkulu Kepahyang. Oh, ya, Pak. Silahkan Pak Suridi. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana Ustadz? Sehat-sehat Pak Ustadz? Alhamdulillah, begitu pula Bapak, mudah-mudahan sehat sekeluarga. Amin, sehat Pak, Alhamdulillah. Ini ada pertanyaan Pak, 2 pertanyaan Pak. Ya, monggo. Yang pertama, kami itu menerima zakat mal, tapi di kajian kami Pak, apakah itu bisa kita terima? Kalau di kajian kami kan bukan termasuk yang menerima zakat mal itu Pak. Ya. Yang pertama. Yang kedua, saya itu mendengar dari kawan, kita kan habis melayat, langsung menguburkan jenazah. Habis menguburkan jenazah, setelah selesai Pak, kita itu mengotak tanah 3 buah, kok dilempar-lemparkan gitu. Saya tanya kepada kawan tuh, untuk apa itu? Untuk mendoakan loh, kok kayak gitu. Saya kok mohon dijelaskan Pak, apa ada tuntunannya Pak. Itu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa tadi? Yang pertama menerima zakat menerima mal. zakat mal. Kalau memang Bapak tidak termasuk yang berhak menerima, ya sebaiknya tidak usah diterima. Ya, kalau tidak termasuk yang berhak, tidak usah diterima. Karena kalau Bapak tidak berhak menerima kok diterima, lah akhirnya yang mestinya berhak menerima malah tidak menerima nanti. Dengan kata lain, yang terima itu, yang Bapak terima sebetulnya bukan haknya, maka jangan diterima. Berikan aja pada yang lain atau yang memberi tadi. Katakan saya tidak berhak menerima ini karena saya bukan orang fakir, bukan orang miskin, ya saya juga punya, lah gitu kan. Ya itulah. Jadi lebih baik tidak usah diterima karena itu bukan haknya. Yang kedua, kalau habis layat, ya kalau ambil tanah untuk doa, ya, untuk doa tadi saya belum tahu tuntunannya juga itu kalau ambil tanah untuk doa. Doa kok pakai tanah itu gimana? Ya, nah memang kalau sedang mengubur itu ikut nyampur ke ikut nguruki lah gampangnya. Ambil tanah dimasukkan ke kuburan itu ya tidak masalah. Tapi kalau tanah untuk doa tadi yang saya belum tahu maksudnya itu. Jadi doa ya doa saja. Setelah selesai ngubur biasanya, selesai ngubur, doa untuk jenazah itu ya sambil berdiri, ya sambil berdiri masing-masing berdoa. Allahumma Allahumma firlahu wa tsabithu, itu sambil berdiri terus pulang itu, tidak kok
Tanahnya untuk doa, bagaimana tanahnya untuk doa? Tadi saya malah nggak paham itu. Jadi kalau selesai ngubur sudah sambil berdiri doa Allahumma firlahu wa tsabithu. Ya, mudah-mudahan Allah mengampuni jenazah tadi dan memberikan kekuatan pendirian keimanannya. Karena dia nanti kan akan mendapat pertanyaan dalam kubur. Mudah-mudahan diberi kekuatan iman, ketetapan, kemantapan imannya untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kubur tadi. Dan diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Nah gitu Bapak ya. Baik, demikian. Berikutnya kita masih beri kesempatan untuk Anda, pendengar dan pemirsa yang ingin bergabung bersama kami. Line telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa di mana? Ini dengan Ibu Surya yang ada di Kudus. Silakan. Di mana? Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi di Kudus ya. Iya. Ya, mari. Saya ingin menanyakan tentang nazar. Apa? Nazar, Pak. Nazar. Iya. Dulu saya pernah bernazar, kan lama saya belum punya anak. Kalau saya punya anak nanti saya akan ke Jakarta. Nah, kebetulan saya belum bisa membawa ke Jakarta. Kemarin ke Jakarta mengikuti itu silat nas itu loh. Ya. Apakah nazar saya itu sudah terpenuhi, Pak? Sekian atas jawabannya. Ya, maaf. Kalau punya anak mau dibawa ke Jakarta, lah punya anaknya kapan? Kalau sudah gede, kalau sudah gede saya main ke Jakarta. Belum sempat saya ke Jakarta. Terus ke Jakarta kemarin ikut silat nas itu. Tapi sudah dibawa? Sudah kemarin tanggal 15. Ya sudah, enggak apa-apa toh, sudah dibawa toh. Iya. Anaknya. Saya sudah kelar gitu loh, Pak. Ya sudah. Nah besok kalau gede lagi ya bawa lagi Jakarta ya baik. Atas saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekaligus pengajian ini. Iya. Ke Jakarta. Ke Jakarta ada pengajian juga di sana. Pengajian di Jakarta. Ya nanti tempat saudara atau karena kan pengajian di Jakarta ada banyak tempat itu, di Bekasi ada, di Pasar Kemis ya ada, Bekasi Kota, Bekasi Kabupaten, di Pondok Cabe, di Kerawang, Tangerang, banyak itu. Ya besok ini waktu kecil udah dibawa ke Jakarta, silatnas kemarin. Nanti udah gede lagi dibawa lagi ke Jakarta. Ya ikut kaji di sana boleh aja itu. Baik, berikutnya kita terima kembali di line telepon. Sudah ada saudara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Dengan sedikit. Dengan siapa? Ini dengan Pak Seono di Prambanan. Prambanan ya. Prambanan gitu. Baik, moga. Yang perlu saya tanyakan Pak Ustadz, walaupun kelihatannya sepele ya Pak. Ini mengenai air wudhu. Itu yang mengalir sama yang nggak mengalir. Kalau saya itu wudhu di tempat yang nggak mengalir, itu sah nggak itu? Airnya diam, misalnya di bak atau habis nimba gitu. Nah, yang kedua Pak Ustadz, ini mengenai sholat mohon petunjuk Pak Ustadz. Ini mohon petunjuk supaya sholat bisa khusyuk gitu gimana. Apalagi kalau berjamaah itu kekhusyukannya kurang sekali. Padahal kalau berjamaah itu lebih banyak pahalanya gitu. Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tentang wudhu apa ya? Air untuk wudhu itu mengalir boleh, tidak mengalir ya boleh. Jadi untuk air wudhu tidak harus cari air mengalir, ya ta? Ya. Habis nimbo tadi Bapak katakan, habis nimbo lah untuk biar mengalir gimana? Ya, apa harus disok di patasan dulu ya? Atau supaya mengalir embernya dibolong biar mengalir apa begitu? Ya, enggak usah. Jadi mengalir ya boleh, tidak mengalir ya boleh untuk wudhu ya ta? Air itu. Kemudian masalah sholat khusyuk.
Ya, sholat supaya khusyuk ya berusaha apa yang dibaca di waktu sholat atau bacaan sholat itu dipahami. Artinya sehingga lisannya membaca bacaan sholat, hatinya mengingat-ingat artinya, terjemahannya yang dibaca itu, insya Allah itu membantu untuk kekhusyukan. Misalnya lisannya mengucap Alhamdulillahirrabbilalamin, dalam hatinya ya memikir mengucapkan segala puji bagi Allah Tuhan seluruh semesta alam. Itu Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi penyayang. Nah, kalau itu diiringi begitu insya Allah menambah kekhusyukan. Ya. Nah, mengapa kalau jamaah mestinya lebih baik malah tidak khusyuk lah? Mungkin itu bisa juga karena di jamaah banyak anak-anak kecil, mungkin itu memang kadang-kala ya itu banyak kecil. Anak kecil malah softnya di depan, gujekan, ita-itaan sikil dan jorok-jorokan. Nah, maka di dalam Islam mengatur soft itu anak kecil jangan di depan, anak kecil di belakang. Anak kecil belum mudeng sholat, soft yang paling depan itu ya orang yang bisa mungkin menggantikan, kalau imamnya batal bisa menggantikannya. Terus di belakangnya artinya anak kecil jangan ditaruh depan. Kadang-kala kita salah. Ya. Anak kecil ditaruh depan maunya biar tidak gujek, ya. Malah gujek dilihat yang soft di belakangnya kan. Ya, di samping itu ya bagi bapak-bapak yang suka mengajak anaknya kecil ke masjid, ya tidak hanya sekedar diajak, harusnya diberitahu. Nanti kalau di masjid jangan gojek, ya, jangan layon, lari-lari dan sebagainya. Pokoknya diusahakan tenangan itu. Jadi insya Allah kalau itu usaha memahami apa yang dibaca itu akan menambah kekhusyukan di dalam sholat. Begitu Bapak ya. Baik, coba kita terima kembali penelpon terakhir malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Muflis. Di mana Pak? Di Cilacap. Silakan dengan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau tanya mengenai orang yang melakukan bid'ah dengan kebanggaannya sebagai kebanggaan begitu. Ini bagaimana menurut Bapak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu wong bid'ah itu sesat di neraka kok bangga itu gimana ya? Jadi orang yang bangga dengan bid'ahnya itu orang yang ya jangan ditiru, itu orang sesat kok bangga itu gimana? Ya, itu namanya orang mungkin tidak tahu, tidak mengerti bahwa itu suatu kesesatan, itu suatu hal yang akan membahayakan dirinya, karena perbuatan ibadah yang bid'ah itu jangan diharapkan dapat pahalanya, itu akan membawa bahaya dan masuk neraka. Kok bangga itu gimana? Mestinya orang beribadah itu yang diharapkan diridhai oleh Allah, ibadahnya diterima, menjadi catatan amal baiknya yang akan menjadikan membawa dirinya nanti ke dalam surganya Allah, mestinya begitu. Tapi bangga dengan bid'ahnya. Mungkin orang itu tidak tahu kalau bid'ah itu akan membahayakan bagi dirinya nanti di akhirat kelak. Karena Nabi mengatakan ya, bahwa bid'ah itu dalalah. Yang hadis lengkapnya begini. Inna ahdatsal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin. Syarul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Itu lengkapnya hadis begitu. Sebaik-baik ucapan adalah kitabullah, maksudnya Al-Quran. Al-Quran itu nggak ada salahnya ucapan, karena Al-Quran itu firman Allah. Semua ucapan di dalam Al-Quran, firman-firman Allah itu baik dari awal
sampai akhir ya, awal, tengah, akhir, tidak ada yang salah. Maka Quran itu la raiba fih, tidak perlu diragukan tentang kebenarannya di dalamnya, ya. Tidak diragukan bahwa Quran itu wahyu, karena ada sementara orang kan waktu Nabi menerima Quran itu dikatakan itu dari setan, dikatakan Nabi kesurupan, dikatakan Nabi gila dan sebagainya. Dikatakan Quran itu buatan Muhammad dan sebagainya. Atau Quran itu betul wahyu dari Allah. Yang kedua, la raiba fih tadi mengandung arti juga semua isinya benar. Tidak ada keraguan di dalam kebenaran isinya Al-Quran itu. Itu kebenarannya. Maka dari itu bahwa dengan Al-Quran itu ya, kata Nabi yang paling ucapan yang paling benar adalah Al-Quran, kitabullah. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah. Ya, karena Rasulullah memberikan petunjuk kepada umat manusia ini juga tuntunan dari Allah. Maka diangkat oleh Allah Rasulullah itu sebagai uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Jadi suri teladan yang baik untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk menempuh kehidupan yang membawa kebahagiaan di dunia dan akhirat, untuk beribadah mendekatkan diri, suri teladan yang baik itu Rasulullah. Maka sebagai sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad Rasulullah SAW. Nah, terus diteruskan syarul umur muhtasatuha, sejelek-jelek urusan itu urusan ibadah yang diada-adakan, yang baru. Muhtas itu sesuatu yang baru. Yang zaman Nabi tidak ada, zaman sahabat tidak ada, terus muncul ibadah baru. Ibadah baru artinya ibadah yang tidak dikerjakan oleh Nabi, tidak dikerjakan oleh sahabat Nabi. Nah ini kok ada bentuk ibadah, itu namanya ibadah yang muhtas baru. Lanjutkan dari Rasulullah, kullu muhtasatin bid'atun. Semua ibadah yang baru tadi bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalatun, semua ibadah yang bid'ah tadi sesat. Wa kullu bid'atin finnar. Ya, ibadah yang sesat tadi akan membawa dirinya ke neraka. Maka kalau orang itu tahu bahwa ibadah yang dilakukan itu bid'ah itu membawa ke neraka, kok bangga itu tentu tidak tahu itu. Nah, tahu-tahu mestinya menyesal dan berhenti, tidak akan meneruskan ibadah yang bid'ah ini. Kita harus yakin semua teman-teman itu orang yang paling mengetahui tata cara mendekatkan diri kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah, yang paling tahu itu Nabi. Nabi. Maka dari itu untuk ibadah kita supaya mengikuti Nabi. Kalau kita dalam ibadah tidak mengikuti Rasulullah, tidak mengikuti Nabi, ditolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa melakukan suatu perbuatan ibadah yang tidak aku perintahkan, ditolak. Tidak sekedar ditolak, kalau tadi ibadah yang tidak dicontohkan Nabi tadi masuk kategori bid'ah. Bid'ah itu dhalalah finnar. Ya, maka kalau dulu belum mengerti saya melakukan perbuatan-perbuatan ibadah, setelah mengerti harusnya diberhentikan. Dirinya berhenti. Karena dulu saya menempuh ibadah sesat, sekarang saya tahu, tinggalkan. Tapi kalau orang yang bangga, nah, bangga dengan bid'ahnya itu ya kan berarti bangga dengan kesesatannya, itu jelas keliru kan itu. Maka kalau ada orang semacam itu ya kasihan wong jalan sesat kok malah dengan bangganya dia menempuh jalan yang sesat. Ya begitu Bapak. Jadi kalau saya masih berprasangka baik, mungkin orang itu tidak tahu bahwa yang dilakukan itu suatu perbuatan yang bid'ah yang akan membawa dirinya ke neraka, itu tidak tahu. Ya mudah-mudahan seperti itu. Tapi kalau sengaja berbuat bid'ah kok sesat, naudzubillah, ya, jangan diikuti macam itu. Kalau tidak tahu bisa dikandani. Tapi kalau memang sengaja, nekat, tidak mau tahu, ya sudah biarkan saja. Baik. Ya mudah-mudahan bisa difahami. Demikian Bapak Mukhlis yang ada di Cilacap sebagai pertanyaan terakhir tadi. Sebagai penutupnya Ustadz,
silakan untuk memberikan penutupnya kepada pendengar dan pemirsa yang ada di Baik. rumah. Baik para pendengar Radio MTA FM maupun Radio Persada FM maupun pemirsa TV, apa yang kita bincangkan pada malam hari ini mudah-mudahan bisa kita ambil manfaatnya. Dan sekali lagi saya tekankan pada mukadimah saya tadi, ya, kita jaga jangan sampai hati kita terkena penyakit yang susah diobati, yaitu karena tidak ada penyakit hati kecuali obatnya hanya Al-Quran. Penyakit hati bukan, tadi sudah saya katakan, bukan liver, hepatitis, penyakit kuning, bukan itu. Hati yang dimaksud hati kolbu ini, kolbu. Ya. Itu. Sehingga seperti yang disyaratkan oleh Rasulullah. Kalau di dalam rongga tubuh manusia ini ada segumpal daging yang sangat menentukan. Kalau baik segumpal daging itu, baiklah manusia itu. Tapi kalau rusak atau jelek, ya rusaklah atau jeleklah manusia itu. Yaitu wahya al-qalb, yaitu hati. Nah, sedang hati ini dikatakan oleh Allah, obat penyakit hati itu asyifa lima fis sudur, itu Al-Quran. Kalau hati sakit tidak diobati dengan Al-Quran, fazadahumullah maradha, tidak akan sembuh, tapi Allah akan menambah penyakitnya. Artinya penyakitnya makin parah. Kalau penyakitnya makin parah, penyakit hati tadi, perbuatan kemaksiatan, perbuatan kecurangan, perbuatan kedurhakaan makin merajalela dan tidak merasa takut. Tidak merasa takut karena sakit. Hakikatnya dia itu tidak normal, penyakit hatinya. Nah, tapi kalau hati yang sehat, ya, akan terasa mudah. Hati yang sehat itu ya, mudah disentuh dengan Al-Quran, dengan kebenaran Al-Quran. Maka Al-Quran itu sendiri diturunkan oleh Allah, yang disasar adalah hatinya. Orang yang buta dikatakan oleh Allah buta kebenaran, bukan buta mata di kepala ini, juga mata hatinya yang buta. Man kana fi hadhil a'ma fahuwa fil akhirati a'ma. Ya, barang siapa yang buta mata hatinya di dunia ini, maka di akhirat dia nanti akan lebih buta lagi. Jadi buta di sini adalah hati, mata hati. Maka hati sangat memegang peranan penting. Supaya hati kita menjadi baik, maka kita penyakit-penyakit yang ada, apapun bentuknya, apakah dengki, apakah iri, apa ya, sombong, putus asa, bergudul dan sebagainya, itu penyakit-penyakit hati semua itu. Nah, kita obati dengan Al-Quran supaya hati kita bersih. Hati yang penyakit itu juga tidak bisa disentuh Al-Quran. La yamassuhu ilal mutahharun, tidak bisa disentuh oleh Al-Quran. Maka sekalipun diberi keterangan atau tidak, kalau hatinya berpenyakit, ya sama saja. Sawaun alaihim andar tahum alam tundirhum la yu'minun. Mengapa? Khatamallah ala qulubihim. Dikunci mati hatinya oleh Allah. Hatinya, pendengarannya, penglihatannya. Nah, sehingga kalau sudah begitu diberi keterangan atau tidak sama saja. Nah, mudah-mudahan dengan pembincangan kita pada malam hari ini, kita selalu bisa menjaga hati kita obati dengan Al-Quran, biar hati kita bersih, ya, bersih dari syirik, bersih dari nifak, bersih dari kibir, bersih dari segala sesuatu yang mengotori hati kita ini. Ya, dengan demikian, Quran akan mudah masuk, menjadi obat yang mujarab untuk memperbaiki hati kita. Demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat terutama untuk diri saya sendiri khususnya, dan untuk para pendengar, para pemirsa semuanya yang sempat mengikuti acara pada malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan banyak terima kasih Al-Ustadz dan juga Ustadz Musduki sudah berkenan hadir. Insya Allah kita bisa berjumpa kembali di kesempatan yang akan datang. Baik saudaraku, pendengar dan pemirsa dimanapun saja Anda berada, demikian tadi gelaran Ustadz On Air untuk edisi hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah kita akan berjumpa 2 pekan yang akan datang. Saya Ahmad Fauzan
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.